Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sewaktu orang tua masih hidup pernah berwasiat kalau meninggal harus ada tahlilan hari ke-1 sampai 40 dan seterusnya. Sampai sekarang udah 3 tahun orang tua meninggal. Apakah anak-anaknya harus melaksanakan wasiat itu, Ustadz? Ya, begini. Wasiat itu harus dilaksanakan kalau menurut keyakinan kita benar. Bahkan wasiat harta itu harus dikerjakan sebelum pembagian waris. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Enggak, saya ingin menunjukkan betapa pentingnya wasiat. Ya. Wasiat itu harus dilaksanakan. Bahkan kalau ada wasiat harta, maka harta itu jangan dibagikan, harta warisan, sebelum wasiat harta itu dilaksanakan. Misalnya, saya punya anak angkat, ini mah misal. Saya membuat wasiat untuk anak angkat saya. Karena perlu diingat ya, ibu bapak yang punya anak angkat itu nggak dapat warisan. Nggak dapat. Nah, makanya caranya 2. Bisa hibah, bisa bikin wasiat. Misalnya, saya bikin wasiat untuk anak angkat saya. Maka harta warisan jangan dulu dibagikan sampai wasiat harta terhadap anak angkat itu dilaksanakan. Ya, bisa wasiat terhadap anak angkat, bisa wasiat untuk kebaikan. Kan ada juga wasiat. Kalau ayah meninggal, maka sebagian harta ayah diwakafkan. Nah, tapi wasiat ini ada aturan. Ats-tsulusa. Wasiat itu, harta wasiat itu maksimal 1/3. Ya, 1/3. Kalau lebih dari 1/3, yang dilaksanakan cuma 1/3-nya saja. Kalau saya misalnya berwasiat, setengah dari harta warisan ayah wakafkan kalau ayah meninggal, maka tidak boleh wasiat setengah dari warisan, setengah. Misalnya warisannya 1.500.000.000 untuk wakaf. Tidak boleh, cuma 300 juta saja. Karena maksimal wasiat itu 1/3 harta. Nah, saya ingin cerita, yang Anda tanyakan kan wasiat. Nah, wasiat itu harus dilaksanakan kalau benar. Tapi ada saat wasiat itu tidak perlu dilaksanakan. Misal, kalau ayah meninggal, kuburkan di Aceh. Karena misalnya saya orang Aceh. Terus nenek moyang saya punya kuburan keluarga di Aceh. Terus saya berwasiat, kalau ayah meninggal, kuburkan di Aceh. Nah, ketika saya meninggal, ternyata mengirim mayit itu, mengantarkan mayit ke Aceh itu butuh biaya besar. Dan ya kondisinya sangat berat lah. Anak-anak saya berat gitu, kudu memberangkatkan jenazah saya ke Aceh. Maka anak-anak saya tidak melaksanakan wasiat saya. Karena tidak kuat, tidak kuasa, tidak ada modal untuk itu. Maka tidak apa-apa wasiat itu tidak dilaksanakan. Nah, makanya teman-teman semuanya, jangan suka bikin wasiat-wasiat yang menyulitkan orang hidup, ya. Janganlah Anda berwasiat karena Anda lahir di Aceh, wasiat. Nanti kalau mati kuburkan di Aceh. Nggak usah lah wasiat. Dikuburkan mah dimanapun sama aja kali. Kan suka ada yang bikin wasiat-wasiat dikuburkan ya, gitu. Kalau anak kita nanya, ayah, kalau ayah meninggal, ayah punya wasiat apa? Ayah mau dikuburkan di mana? Di mana? Asal dikuburkan. Gitu. Asal ayah kuburan kosong, sok kuburkan. Yang penting mah kalian mendoakan ayah. Nah, gitu kan. Biasanya ada orang tua yang suka bikin wasiat-wasiat. Misalnya saya bilang, kalau ayah meninggal, kuburkan di Ciamis. Pas meninggal nanti Idul Fitri, lagi macet-macetnya di jalan kan gitu.
Ya nggak usah juga dilaksanakan, anak saya tidak perlu nguburin saya di Ciamis gitu. Karena itu pas hari di mana-mana macet Lebaran, ya udah di mana sajalah. Jadi ada saat wasiat itu tidak perlu dilaksanakan kalau memberatkan, kalau orang yang melaksanakannya dianggap tidak punya kemampuan, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, bagaimana kalau wasiat untuk ditahlilkan, ya, tahlilan? Tanpa mengurangi rasa hormat saya, betapa cintanya Nabi, betapa cintanya sahabat kepada Nabi, tak terceritakan sahabat tahlilan untuk Nabi 1-40 hari. Tidak ada riwayat itu. Padahal Anda tahu kan betapa cintanya para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Nabi terhadap Bunda Khadijah, istri tercintanya. Tapi tak terceritakan Nabi tahlilan untuk istri tercintanya. Ada sejumlah sahabat Rasul yang sangat dicintai Rasul, wafat lebih dulu. Nabi tidak kemudian mengajak sahabat untuk tahlilan. Ini itu ajalah pegang ya. Jadi sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman yang suka tahlilan. Saya sangat menghormati pendapat itu. Silahkan saja kalau Anda yakin itu. Hanya secara pribadi saya berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan kita. Nabi tidak pernah tahlilan untuk orang-orang tersayangnya. Dan sahabat tidak pernah tahlilan untuk Nabi tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh khalifah yang wafat tidak terceritakan ada tahlilan. Nah, atas dasar itu, lalu Anda memutuskan, saya mah tidak akan melaksanakan wasiat ibu saya. Dia minta ditahlil, saya mah enggak deh. Nah, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Karena Anda merasa bahwa wasiatnya itu tidak benar, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengar baik-baik ya, teman-teman. Cinta kita kepada orang tua itu bukan dengan tahlilan. Kalau sudah meninggal, cinta kita kepada orang tua itu satu, mendoakannya. Tahlilan makan cuma sampai 40 hari, benar nggak? Ada yang cuma 3 hari, 7 hari. Kalau kita sayang sama orang tua, jangan pernah lelah untuk mendoakannya. Jangan pernah capek untuk memohonkan ampunannya. Jangan pernah bosan untuk memohon kemuliaan bagi orang tua kita di sisinya. Itu. Ya, yang kedua, coba ingat-ingat apa kebiasaan baik beliau. Teruskan kebiasaan baiknya. Ini bakti nih yang benar. Ini bakti sama orang tua mah kayak gini. Tidak pernah lelah untuk mendoakannya, kemudian meneruskan kebiasaan baiknya. Orang tua kita suka datang ke majelis taklim, sok teruskan kebiasaan baiknya. Orang tua kita suka tahajud, sok teruskan kebiasaan baiknya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau beliau punya cita-cita baik, coba wujudkan. Kalau kita ada rezekinya, wujudkan cita-cita baik itu. Mamah mah kalau ada uang, pengen sedekah untuk Masjid Peradaban di Jatinangor. Beliau meninggal, Anda ada rezeki, sok teruskan, wujudkan niat baiknya. Yang keempat, bersilaturahmilah dengan saudara-saudara dan teman-temannya. Nah, itu 4 hal. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, beliau punya teman, silaturahmilah ke teman-temannya. Ya, dan tentu saja beliau punya keluarga, punya adik, punya kakak, ya. Sok bersilaturahmi, ya, kepada adik kakaknya gitu, alias pada uwa dan bibi kita. Nah, itu yang penting 4. Bukan hanya tahlilan gitu. Tahlilan udah aja gitu, ya. Nah, tapi 4 itu mendoakannya selalu ba'da sholat. Kalau tahlilan kan cuma sesaat. Ini mah tiap ba'da sholat. Kebayang nggak? Sholat yang 5 waktu Anda doakan. Teruskan kebiasaan baiknya. Wujudkan cita-cita baiknya kalau beliau punya cita-cita baik. Dan kita mampu mewujudkannya. Dan
silaturahmi lah dengan saudara-saudara atau teman-temannya. Ya, itu yang paling inti. Nah, kadang-kadang yang inti itu tidak kita lupakan. Yang inti itu tidak kita kerjakan. Kadang-kadang ya. Padahal itu yang inti sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.